Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Kisah kali ini melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, di mana dunia matahari mulai berada di ambang kehancuran pasca insiden tragis yang menimpa Gaban. Keadaan semakin mencekam dan bayangan ketakutan menggantung di udara. Gaban yang sebelumnya berdiri gagah sebagai simbol harapan, kini terpojok. Ancaman Gunko begitu nyata. Satu gerakan saja dan Kalen, orang yang paling berharga baginya, akan menemui ajal. Tanpa pilihan lain, Gaban menyerah pada tekanan tersebut. Ia membiarkan tubuhnya diterjang serangan, jatuh tak berdaya ke dunia bawah. Keheningan seketika menyelimuti tempat itu, tetapi bukan keheningan damai, melainkan keheningan yang penuh duka dan kemarahan. Ripley, istrinya, yang menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, tak bisa menahan gejolak emosi. Kesedihan dan kemarahan bercampur menjadi satu, menelan akalnya. Tanpa pikir panjang, ia menerjang Gunko dengan amarah membara. Gunko, yang sebelumnya sempat dirasuki oleh Imusama, kini telah sepenuhnya sadar. Namun, kesadarannya tidak membuatnya menjadi lembut. Ia menerima tantangan Ripley dengan tenang, bahkan tanpa menggunakan ancaman seperti saat melawan Gaban. Baginya, Ripley bukan tandingan. Ia yakin pertarungan ini hanya akan menjadi permainan ringan. Ripley menyerang bertubi-tubi, tapi semua usahanya seperti sia-sia. Gunko bergerak dengan kelincahan luar biasa, menghindari setiap serangan dengan mudah. Kemudian, dengan satu gerakan tajam, Gunko melapisi kakinya dengan kekuatan berbentuk panah besar dan menghantam Ripley secara telak. Tubuh Ripley terpental jauh, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Saat Gunko hendak menghabisinya, sebuah cahaya merah melesat. Franky datang dengan tembakan radikal beam-nya dan menyelamatkan Ripley. Ia mencoba menenangkan wanita raksasa itu. Ia tahu kemarahan Ripley beralasan, namun bertindak gegabah hanya akan mempercepat kematiannya. Franky mengingatkan bahwa dalam situasi genting seperti ini, mereka harus tetap berpikir jernih dan menyusun strategi. Sementara itu, di dunia bawah, Gaban yang jatuh dalam kondisi kritis akhirnya ditemukan dan dirawat oleh Luffy serta Gear. Meskipun tak sadarkan diri, nyawanya berhasil diselamatkan. Saat dalam perawatan, mulut Gaban berbisik lirih menyebut nama Kalen. Tanda-tanda kesadarannya mulai terlihat, menandakan bahwa ia mungkin akan segera bangun. Melihat Gaban, sosok yang dulu mampu mengimbangi para kesatria suci, kini terbaring lemah, mengingatkan akan kata-kata Dragon dalam kilas balik masa lalu bersama Kuma. Dragon pernah mengatakan bahwa anak adalah kelemahan terbesar bagi orang tua. Karena itulah ia menjaga jarak dengan Luffy saat kecil, takut keberadaannya justru mengancam nyawa anaknya. Dragon adalah buronan paling dicari di dunia, dan konsekuensi itu ditanggung Luffy sejak lahir. Bahkan Garp, kakek Luffy, sekaligus legenda angkatan laut, tak mampu menghindarkan cucunya dari bayang-bayang ancaman itu. Maka, dari itu, Garp mempercayakan Luffy kecil kepada Dadan, bandit gunung yang lokasinya tak terdeteksi oleh pemerintah dunia. Di tempat lain, Luffy berencana mengumpulkan daging untuk Gaban yang mungkin akan segera siuman. Mengingat kembali pengalaman mereka saat menyembuhkan Loki, daging terbukti sangat efektif untuk pemulihan.
kru Hajrudin, Goldberg, dan Stanson segera berangkat untuk berburu. Sementara mereka pergi, Hajrudin mengungkap identitas asli pria tua yang sedang mereka rawat itu. Ia adalah Skipper Gaban, tangan kiri Raja Bajak Laut Goldie Roger. Namanya hampir setara dengan Rayleigh. Pengungkapan ini mengejutkan Luffy, Zoro, dan Sanji. Mereka memang pernah bertemu pria ini, tapi tak tahu bahwa ia adalah sosok legendaris. Di sisi lain, Zero pun menyadari mengapa Gaban begitu kuat saat bertarung di Kastil Aurus. Identitas aslinya menjelaskan segalanya. Hajrudin kemudian menceritakan kisah heroik Gaban di masa muda, terutama ketika ia bertempur di Pulau Elbaf. Saat itu, Ripley sedang hamil dan sekelompok bajak laut menyerang Elbaf untuk merebut harta para raksasa. Tanpa ragu, Gaban maju seorang diri menghadapi seluruh armada. Ia mengamuk seperti iblis yang terlepas dari neraka, menghancurkan kapal dan menghabisi banyak musuh seorang diri. Sejak saat itu, para raksasa Elbaf, bahkan kalangan bangsawan, memberikan penghormatan tinggi kepadanya. Kembali ke Marijoa, tempat yang kini berada dalam kekacauan. Pasukan revolusi melancarkan serangan besar-besaran. Awalnya, pasukan Chipper Paul, termasuk CP0, menghadang. Tapi kekuatan Dragon, Sabo, dan para komandan revolusi lainnya terlalu luar biasa. Satu serangan angin dari Dragon sudah cukup untuk menumbangkan hampir seluruh pasukan musuh. Kini, para kesatria suci pun turun tangan. Mereka sebelumnya berada di luar Marijoa, menjalankan berbagai misi, tapi panggilan Imo sama memaksa mereka kembali. Hanya Gunko dan Gillingham yang tak dipanggil, karena masih menjalankan misi di Elbaf. Pertempuran pun mencapai puncaknya. Shamrock menyerang Dragon menggunakan pedang Cerberus miliknya, senjata mengerikan berbentuk anjing berkepala 3. Namun Sabo tak tinggal diam. Dengan tinju api biru Awakening miliknya, ia membalas serangan itu. Cerberus yang pernah terluka parah oleh api biru itu, kini tampak ketakutan. Trauma masa lalu kembali menghantuinya. Pertarungan besar telah dimulai, dan dunia pun bersiap menghadapi perubahan besar yang akan mengguncang fondasi kekuasaan. Setelah sebelumnya pertarungan antara Dragon dan para kesatria suci memanas, kini giliran kesatria suci lainnya yang menunjukkan aksinya. Dari yang terlihat, sosok yang satu ini berasal dari keluarga bangsawan Ethan Baron, sama seperti Gorosei Nusjuro. Penampilannya mencolok, mengenakan pakaian khas Jepang, lengkap dengan katana yang tajam berkilau sebagai senjata andalannya. Gerakannya begitu cepat dan mematikan, nyaris tak terlihat saat ia menerjang langsung ke arah Dragon, mengincar kepala sang pemimpin revolusi tanpa ragu sedikit pun. Namun, niat itu langsung dihalangi oleh Karasu. Dengan sigap, ia menangkis serangan katana tersebut. Momen ini mengingatkan pada suasana yang sangat mirip dengan Perang Marineford 2 tahun lalu, saat Shirohige menjadi target utama. Para komandan divisinya dengan gigih menghalangi jalan musuh, melindungi pemimpin mereka tanpa ragu. Di sini pun hal serupa terjadi. Sabo dan para komandan revolusi lainnya berdiri kokoh menghadang para kesatria suci yang ingin menumbangkan Dragon. Bukan karena Dragon tak mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi karena mereka ingin menunjukkan soliditas organisasi, kesetiaan, dan kehormatan mereka. Lalu, seorang kesatria suci dari keluarga Jegartia bersuara lantang. Ternyata, tidak semudah itu mengambil kepala Dragon. Siapapun harus terlebih dahulu melewati pasukannya yang loyal. Ucapannya menggema, menyiratkan betapa sengit dan tak main-main pertarungan ini. Setelah berkata demikian, tubuh kesatria suci itu mulai berubah. Mode Zoannya aktif, menandakan ia siap untuk mengamuk dan menggila di medan perang. Morley yang tadinya bersiap menghadapi sosok tersebut harus menahan niatnya
ketika Dragon memerintahkan agar ia mengutamakan penyelamatan. Dragon tak ingin satupun budak yang tersisa di Marijoa menjadi korban dari kekacauan besar ini. Morley pun segera pergi, menjalankan tugas mulia itu dengan berat hati. Adegan pun berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Di sebuah ruangan yang tenang namun penuh ketegangan, Akainu dan Fujitora tengah berdiskusi. Fujitora yang sebelumnya berada di Elbaf kini sudah muncul di hadapan Akainu. Ia mengaku bahwa dirinya secara misterius dipindahkan ke Marijoa oleh kekuatan Imusama, sebuah kejadian aneh yang bahkan Akainu tak bisa jelaskan. Meski terheran-heran, mereka tak sempat memikirkan lebih jauh, karena saat ini masalah yang jauh lebih besar sedang menunggu di depan mata. Pasukan revolusi menyerang jantung kekuasaan dunia. Akainu yang semula berniat langsung turun tangan ke Marijoa harus mengurungkan niatnya. Gorosei menghubunginya lewat Denden Mushi, memerintahkan agar Angkatan Laut tidak ikut campur dalam konflik utama. Mereka ingin pertempuran ini ditangani secara eksklusif oleh para kesatria suci. Pasukan Angkatan Laut hanya diperintahkan untuk menangani anggota revolusi yang berada di kapal-kapal luar Red Line. Alasannya jelas, serangan Dragon dianggap sebagai penghinaan mutlak terhadap para dewa dunia. Karena itu, para kesatria sucilah yang akan turun tangan langsung untuk menghukum mereka. Perintah itu membuat Akainu geram. Dalam hatinya masih membara dendam lama terhadap Dragon. Ia bahkan mengatakan, jika para kesatria suci tak sanggup menangani ini, maka aku sendiri yang akan turun untuk menghancurkan Dragon. Pernyataan itu menunjukkan betapa dalamnya kebencian Akainu terhadap Dragon. Fujitora yang menyimak dengan tenang, lalu berkata bahwa dirinya sering mendengar kisah masa lalu dari para senior di Angkatan Laut, termasuk soal Dragon, seorang marinir luar biasa yang dulunya adalah rival utama Akainu. Namun, Akainu menanggapi dingin. Itu cerita lama, tak perlu diungkit lagi. Yang penting sekarang, aku ingin menghabisinya. Obrolan mereka berlanjut ke isu-isu besar lain yang mengguncang dunia. Pertama, soal pertempuran yang sedang berlangsung di Pulau Karaibari, markas Cross Guild. Di sana, Akainu telah mengirim Ryokugyu dan armada besar. Fujitora menyatakan kekhawatirannya. Kekuatan Mihawk, salah satu anggota Cross Guild, sangatlah luar biasa. Bahkan ia sendiri ragu bisa menang jika harus berhadapan langsung dengan pendekar pedang itu. Hal ini menegaskan status Mihawk yang selevel dengan Yonko. Tapi Akainu tetap percaya pada Ryokugyu, karena sebagai admiral, ia memang harus bisa menangani misi paling berat sekalipun. Tak hanya itu, Akainu juga membahas situasi panas di Pulau Hachinosu, di mana terjadi bentrokan antara bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan Angkatan Laut di bawah komando Sengoku. Akainu sebenarnya enggan ikut campur, apalagi setelah mengetahui bahwa Garp bergerak tanpa izin demi menyelamatkan Koby, dan kini malah tertangkap. Belum lama ini, Sengoku juga bertindak di luar perintah demi menyelamatkan Garp. Namun Akainu belum mengetahui bahwa Garp sebenarnya telah bebas dan kini bekerja sama dengan Akagami untuk melawan Kurohige. Setelah menimbang semua itu, Akainu melihat peluang besar untuk menyingkirkan nama-nama besar dari dunia bajak laut dan mengutus Kizaru untuk turun ke Hachinosu. Strateginya jelas, biarkan mereka kelelahan, lalu sergap saat mereka sudah tidak punya tenaga. Fujitora mengangguk setuju, menyatakan bahwa konflik di Hachinosu bisa menjadi pemicu perang dunia berskala global. Dunia sudah berada di ambang kehancuran total, maka Angkatan Laut harus bersiap menghadapi badai yang akan datang. Sementara itu, di Marijoa, sesuatu yang besar tengah terjadi. Di ruang otoritas tertinggi, lingkaran sihir tiba-tiba muncul. Dari dalamnya, muncul sosok mengerikan, Vigarland Garling. Ia baru saja kembali setelah sempat dikalahkan Dragon
di lautan dengan hembusan angin raksasa. Namun kini, ia datang dengan semangat baru. Di atas laut, angin menguntungkan dragon. Tapi di tanah ini, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya, ucapnya dengan penuh keyakinan. Ia siap bergabung dengan rekan-rekannya, para kesatria suci, untuk melibas pasukan revolusi habis-habisan. Begitulah, bab 1150 menghadirkan rentetan peristiwa yang tidak hanya menggetarkan, tapi juga menandakan bahwa dunia One Piece benar-benar telah memasuki era kekacauan. Setiap faksi bersiap untuk benturan terakhir, dan masa depan dunia ditentukan dari pertarungan-pertarungan yang mulai meletus dari berbagai penjuru. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.